Perkenalkan, nama saya Nini Herawati dengan NIM 20 30 30 50 80 20 30 30 50 50 30 80. Eh, di sini saya akan menjelaskan hasil responsi yang telah saya buat dengan tugas yaitu membuat rancangan desain, rancangan inskripsi, dan deskripsi QR code yang di mana di sini saya menggunakan metode enkripsi dan deskripsi dari modul 2, yaitu metode yang saya gunakan adalah metode AS yang di mana komponennya itu memiliki text input dan dua key, dan key ini dikonverter dengan convertingnya itu string yang menyambungkan ke enkripsi dan menghasilkan text output. Untuk deskripsi dari metode AS ini, dari teks dan key itu melalui converter dan dihubungkan dengan AS deskripsi dan ditambahkan string encoder dengan presentation text yang menghasilkan text outputnya itu kembali ke text input. Langsung saja ke desain rancangan enkripsi yang saya buat. Ini adalah metode AS dengan penambahan visual QR code dan dihubungkan ke converter dan fill output. Yang dimana untuk cara untuk penyambungannya itu dimulai dari text input dan key-nya ini dihubungkan ke converter, converter dengan converting yang sama yaitu string, dan dihubungkan ke AS enkripsi. Dari AS enkripsi ini menghasilkan text output. Untuk penambahan QR code-nya yaitu menambahkan visual encoder yang dihubungkan dari AS ke visual encoder dan di converter dengan converting tool-nya itu CryptoStream dan dihubungkan ke file output, terus save dan diberi nama responsi 1PNG. Setelah enkripsinya dibuat, kita akan membuat deskripsi untuk melihat pilot dari QR code-nya itu dengan cara sama halnya seperti tadi, tapi ini bedanya dari visual decodernya itu dihubungkan ke string encode, yang dimana cara penghubungannya itu dari teks, input, dan dua key yang dihubungkan ke converter, lalu dihubungkan ke AS enkripsi, dan dihubungkan ke AS deskripsi. Lalu AS enkripsinya ini dihubungkan ke AS deskripsi, dari AS deskripsinya ini dihubungkan ke string encoder dengan teks, dengan presentation formatnya itu teks, dan menghasilkan text outputnya seperti text input. Untuk mengetahui QR code-nya itu dengan cara menambahkan file input yang di, file yang ditambahkan yaitu responsi 1PNG seperti yang telah kita buat di sini. Selanjutnya ditambahkan converter dengan convertingnya itu byte byte dengan tanda seperti ini, bukan byte yang ini. Kenapa di sini byte sedangkan di sini crypto stream? Karena di sini di deskripsinya ini kita akan mengetahui byte pilot dari QR code-nya, makanya dikasih byte itu, lalu ditambahkan visual decoder dan dihubungkan ke string encoder
Seperti itu. Bisa dilihat di sini harus sama biar penyocokannya nanti akan sama juga. Setelah itu kita akan mencoba melihat hasil scan QR code-nya ini melalui perangkat an- an- eh, HP yang dimana di sini sudah saya screenshot dan dapat lihat untuk teksnya seperti itu, apakah sama dengan visual decodernya. Kita cocokkan tanda tanya 2 Gugi, tanda tanya N43P dengan tanda tanya 1 2 3 4 5 sama tanda petik tanda tanyanya 3 garis miring dan nah sama. Berarti file yang telah kita buat, gambar yang gambar QR code yang telah kita buat itu sama dengan gambar yang kita masukkan untuk melihat pilotnya. Di sini kenapa saya memilih metode AS? Karena pada dasarnya AS itu merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data yang dibuat oleh Vincent dan John. Asabegia sering disebut sebagai algoritma Rijndael dan algoritma menggunakan kunci kriptografi 128192 dan 256 bits. Di sini saya menggunakan 128 bit. Ya, sama semua 128 bit. Dan saya memilih metode AS ini karena AS ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Pada metode DES itu di payloadnya hanya menampilkan ini teks outputnya. Karena saya memilih AS ini karena keamanannya cukup melebihi DES, yang dimana pada pilotnya kalau menggunakan metode AS ini terbentuk seperti ini. Jadi tidak hanya huruf dan angka, tetapi sudah berbentuk kode unik seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, salah perilaku yang telah saya lakukan secara tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri.